Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi. Kemarin video yang kemarin sudah dilihat belum? Yang di YouTube atau di Siakat sudah buka belum? Udah. Udah. Oke. Ya kalau misalkan lupa kan bisa dibuka di Siakat. Nah kalau misalkan biar Anda mudah untuk mencari, membuka video-video tersebut, kan tidak harus buka Siakat ya. Langsung aja itu buka di YouTube. Nah, biar mudah dalam pencarian, mau tak kasih tips nggak bagaimana caranya supaya Anda itu mudah untuk mencari materi-materi. Misalkan materinya Pak Robi nih, mau tak kasih tips nggak bagaimana caranya? Ini triknya itu. Iya mau, Pak. Triknya Ya, gimana? biar kalian tuh mudah untuk mencari materi-materi saya di YouTube, yaitu subscribe YouTube saya, kemudian jangan lupa like, nah dan bunyikan tombol loncengnya, ting, nah gitu. Iya, iya. Bener nggak? Iya, ya Allah. Bener toh itu? Itu tipsnya seperti itu, sehingga wah ini kok jadi banyak kabut nih di sini, sehingga Anda akan mudah nantinya untuk mencari video-video saya. Oke? Itu apa sih, Pak? Kayak kabut gitu? Ini kan emang suasana hari ini kan sedang hujan, sehingga ini kabutnya masuk ke dalam ruangan saya. Oh, ini tambah atau kabut itu? Iya. Tidak apa-apa. Ini animasi. Nah, jadi tangan saya pun juga seakan-akan tuh berkabut. Oke. Yes, itu yang mau saya sampaikan. Kemarin hari Senin, tidak lupa pada ini ya, masuk ke Siakat ya. Jangan lupa kan? Jangan lupa untuk jangan lupa untuk masuk ke Siakat, kemudian ketik hadir ya, karena kan eman-eman kalau Anda sudah ikut kuliah pada pagi hari ini tapi lupa untuk klik hadir di Siakat karena tidak terhitung. Oke, untuk hari ini langsung saja saya mulai. Itu materinya itu judulnya adalah pembukuan dalam perpajakan. Nah, ini ada kaitannya dengan yang namanya pembukuan. Yes. Langsung aja materinya. Pengertian umum pembukuan dalam perpajakan. Nah, kelamaan. Suatu laporan yang menyajikan keterangan-keterangan secara lengkap dan terinci mengenai semua transaksi-transaksi yang telah dilakukan. Nah, kaitannya berarti di sini yang namanya pembukuan itu berarti berkaitan dengan keuangan, laporan keuangan terutama ya. Kenapa ya? Karena laporan keuangan itu ada kaitan erat dengan yang namanya transaksi-transaksi. Di suatu perusahaan pasti ada namanya laporan keuangan. Apa saja untuk laporan keuangan itu? Yang pertama, apa Ica? Oke, yang pertama, apa Ica? Apakah itu? Gimana, Pak? Laporan keuangan di perusahaan. Antara lain, satu. Apa? Laba rugi. Yang kedua? Laporan. Oke, betul. Ya, itu maksudnya. Yang ketiga? Ya, itu. Ya, saya tahu kamu nyebut neraca atau tadi toh. Lah, seperti itu. Ya. Nah, betul.
Jadi laporan-laporan seperti itu. Prinsip taat asas dalam pembukuan pastinya. Sebuah prinsip taat asas dalam prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah pergeseran laba rugi. Maksudnya dari prinsip taat asas ini, jadi kita tahu yang namanya laporan keuangan itu pasti sudah ada model, sudah ada apa yang namanya, yang diacu dari Ikatan Akuntansi Indonesia, dari hal-hal yang apa itu lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Nah, penerapan pembukuan yang pertama di sini misalkan ya laba rugi itu pengakuan penghasilan atau pendapatan, di mana penghasilan atau pendapatan itu munculnya ada pada laporan laba rugi. Kemudian tutup buku dalam kurun waktu 1 tahun, periode akhir tahun itu pasti suatu perusahaan itu melaksanakan yang namanya tutup buku. Jadi menghitung seluruh pembukuan mulai dari laba rugi kemudian neraca untuk mengetahui kondisi keuangan dari perusahaan seperti perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga adalah metode penilaian persediaan. Apakah menggunakan metode FIFO atau LIFO atau penentuan harga yang lain seperti weighted average seperti itu. Yang keempat yaitu metode penyusutan dan amortisasi, di mana metode ini digunakan untuk menghitung yang namanya penyusutan aktiva tetap. Manfaat dari pembukuan yang pertama dapat mempermudah wajib pajak dalam mengisi SPT karena sebagai bentuk bukti dalam pelaporan itu adalah pembukuan. Bukti pelaporan pajak itu adalah pembukuan. Dapat mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP. Dapat mempermudah menghitung pajak keluaran, pajak masukan, dan PPN yang terhutang. Ini biasanya dalam perusahaan dagang. Yang keempat, dapat mengetahui posisi keuangan. Jadi pentingnya sebuah pembukuan dalam suatu perusahaan itu karena banyak manfaatnya di sini. Metode pembukuan ada dua. Yang pertama, pengertiannya dulu ya. Pengertian dari metode pembukuan yaitu serangkaian aturan yang digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan dan biaya dalam suatu periode tertentu, atau untuk menentukan dasar pengenaan PPN serta PPN terhutang. Jadi di sini metode pembukuan adalah serangkaian aturan, di mana ketika kita mau membuat sebuah laporan, itu kita bisa tahu kalau penghasilan, biaya, itu masuknya ada pada laporan atau pembukuan yang seperti apa. Jadi sudah ada plot-plotnya ya. Penghasilan sendiri, biaya sendiri. Untuk laporan neraca pun juga memiliki rekening-rekening sendiri. Disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian macam-macam metode atau style dari pembukuan. Yang pertama adalah metode akrual, yang kedua adalah metode kas. Metode akrual atau langsung dan metode kas. Pertama, penjelasan dari metode akrual atau disebut style akrual sama aja. Animasinya lemot ya. Yaitu suatu metode perhitungan penghasilan dan biaya, dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui
pada waktu dikeluarkan. Nah, jadi yang namanya metode akrual itu sama saja dengan langsung. Nah, kalau langsung di sini, ketika perusahaan itu memperoleh penghasilan, maka penghasilan tersebut diakui waktu saat diperoleh. Ini namanya langsung dicatat. Yang kedua, kaitannya dengan biaya diakui pada waktu dikeluarkan. Ketika perusahaan mengeluarkan biaya, maka langsung dicatat. Ya, maka ini disebut dengan metode akrual atau langsung. Yang kedua, kesimpulannya, jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai. Ya karena langsung diperoleh atau langsung dikeluarkan. Jadi pencatatannya itu langsung. Intinya itu. Berikutnya, misalnya di sini pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai dalam bidang konstruksi dan real estate. Nah, biasanya untuk pekerjaan di bidang konstruksi ini dari segi pendapatan ataupun pengeluaran itu langsung pada saat terjadinya transaksi. Kenapa? Ya karena dilihat berdasarkan bahan baku yang dibeli itu kan sangat banyak. Nah, kalau misalkan mencatatnya itu di akhir periode akuntansi, ya pastinya nanti akan kesulitan saat melakukan pencatatan. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Enggal, mungkin ada yang mau ditanyakan. Selamat pagi, Enggal. Sudah connect belum ya? Sudah bisa dengar suara saya, Enggal? Sudah, Pak. Oke, ya. Kenceng sekali suaranya ya. Kelihatan kalau habis makan ini mesti. Oke. Saya akan lanjutkan kembali. Ini di ruangan saya ini dipenuhi dengan kabut ya, jadi semakin banyak kabutnya. Karena ternyata hujan sedang turun sangat deras di hari ini. Selanjutnya, yaitu Stellsel Kas. Adalah suatu metode perhitungan penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan atau biaya apabila benar-benar telah diterima atau dikeluarkan secara tunai. Berarti begini, untuk Stellsel akrual tadi, memang itu dicatat secara langsung. Tetapi mungkin ada yang memang transaksinya itu masih dilakukan secara kredit. Berbeda dengan Stellsel Kas, yaitu metode perhitungan apabila benar-benar telah diterima, ini sebagai bentuk penghasilan, atau dikeluarkan sebagai bentuk biaya secara tunai. Misalnya, perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa, pekerjaannya misalkan bidang transportasi, hiburan, restoran, yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya dihitung pada akhir periode. Jadi diglobalkan. Ceritanya seperti itu. Jadi ketika ada pendapatan, itu dimasukkan dulu, disimpan dulu, baru nanti pada akhir periode
itu baru dihitung nilainya berapa. Oke. Apakah sinyal Anda ya masih bagus di daerah-daerah sana? Enggak bagus, Pak. Suara saya terputus. Agak lemot, Pak. Ini layarnya nggak keluar apa-apa, Pak. Adanya suaranya tok. Oh, Iya, gitu. Pak, cuman suara. Kalau ini kelihatan enggak tulisannya? Kelihatan. Ya, karena tadi memang belum saya Belum dipencet. Iya. Oh. Jadi memang belum keluar gitu kan. Oh. Kirain efek hujan, Pak. Oh gitu ya. Kalau sekarang kelihatan toh? Iya. Oh iya. Oke. Selanjutnya di sini untuk dokumen dari pembukuan. Berkaitan dengan dasar penyimpanan dokumen, sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 bahwa pembukuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas harus disimpan selama kurun waktu 10 tahun. Jadi ketika kita memiliki dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembukuan, baik itu laporan keuangan dan lain sebagainya, itu harus disimpan selama kurun waktu 10 tahun. Untuk apa? Ya, pastinya ini untuk alat bukti. Ketika misalkan nih, ketika kita melaporkan pajak, kemudian disertai dengan bukti-bukti pembukuan, kemudian apa namanya? Dari pihak kantor KPP ya, dia melakukan yang namanya pemeriksaan. Itu kita masih bisa menunjukkan. Ya, kita masih bisa menunjukkan. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah 10 tahun, nah terserah. Mau dibakar boleh, mau diloakkan juga boleh. Tapi kalau misalkan datanya itu aman, tapi sudah tidak berguna ya lebih baik dihancurkan, gitu ya. Selanjutnya dokumen pembukaan lanjutan. Tujuan penyimpanan dari dokumen. Pertama, yang pertama di sini, jika Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat ketetapan, semua bahan pembukuan yang diperlukan masih tetap tersedia. Masih ingat di minggu yang lalu saya menceritakan ada macam-macam surat-surat yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak, macam-macam itu ya. Dan antara lain adalah surat ketetapan pajak, betul ya? Iya. Nah, dengan adanya surat ketetapan pajak tersebut, maka sebagai bukti bahan pembukuan, nah kita bisa menyediakan, kita bisa memberikan seperti itu. Lalu di sini jadi kurun waktu 10 tahun, dokumen-dokumen. Oke, selamat berjumpa kembali. Maaf tadi agak sedikit kehilangan sinyal, sehingga tiba-tiba off. Apakah suara saya jelas terdengar, saudara-saudara, saudari-saudari? Jelas, Pak. Oke, tadi sempat kehilangan sinyal, jadi off sebentar ya.
Tadi saya Iya, sampai Pak. poin yang kedua di sini. Jadi mengapa harus disimpan selama 10 tahun? Karena dokumen-dokumen pembukuan itu menjadi dasar pembukuan sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengenai gugurnya tuntutan pidana perpajakan. Nah, jadi sangat pentingnya yang namanya bukti-bukti transaksi untuk membuktikan bahwa laporan pajak yang dibuat oleh satu perusahaan itu benar-benar valid, benar-benar pas. Oke, bagus, cocok. Begitu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada ya? Oke. Kalau begitu saya lanjutkan kembali. Ketentuan atau tata cara pembukuan adalah sebagai berikut. Judulnya ketinggalan ini. Cara penyelenggaraan pembukuan pasal 28. Yang pertama, bahwa pembukuan harus diselenggarakan di mana? Di negara kita, ya sesuai dengan peraturan perpajakan yang kita anut. Jadi pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab. Huruf Latin itu ya seperti yang sedang Anda lihat di sini ya. Angka Arab itu ya seperti ini. Ya 1, 2, 3 itu kan. Satuan mata uang adalah rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Nah, jadi kalau misalkan Anda ingin laporan keuangan dengan menggunakan bahasa asing, ya maka perlu minta izin dulu siapa Menteri Keuangan kita. Yang kedua, pembukuan harus meliputi seluruh kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan oleh wajib pajak. Ya, jadi semua kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan oleh wajib pajak. Yang ketiga, pembukuan harus dilakukan secara teratur, tepat waktu dan terperinci, serta itu maksudnya itu serta taat asas. Maksudnya gitu ya, itu bukan atas asas, ya taat asas. Jadi sesuai dengan apa yang sudah diyakini ketika membuat misalkan laporan neraca, membuat laporan laba rugi, ya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagaimana cara untuk membuat laporan laba rugi atau neraca? Ya harus sesuai dengan hal itu semuanya. Yang keempat, pembukuan harus didukung oleh bukti-bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di mana pembukuan di sini merupakan hal-hal yang sangat sensitif karena berkaitan dengan keuangan. Nah, maka harus didukung dengan namanya bukti-bukti transaksi. Yang kelima, pembukuan harus dapat ditelusuri atau dicek kembali apabila diperlukan. Maka pentingnya kita menyimpan yang namanya data-data yang berkaitan dengan transaksi. Yang keenam, pembukuan harus diakhiri dengan membuat laporan keuangan, yaitu perhitungan laba rugi dan neraca pada akhir tahun. Terkadang satu perusahaan itu sudah membuat pembukuan laba rugi, kemudian neraca. Akan tetapi ketika dicek, ketika diaudit, nah masih ada yang salah. Maka hal seperti itu harus diminimalisir. Dengan cara bagaimana? Ketika laporan keuangan itu sudah ada itu ya, maka perlu yang namanya auditor, memerlukan seorang auditor
untuk mengaudit sejauh mana tingkat kevalidasian atau tingkat kewajaran laporan keuangan itu dikatakan wajar atau benar. Jadi harus diaudit istilahnya. Setelah diaudit baru nanti dilaporkan ke kantor pajak, maka laporan tersebut itu benar. Oke, 10 menit lagi. Ini ya, cara penyelenggaraan pembukuan. Kemudian pembukuan meliputi, nah kalau seperti ini sih mah, Anda sangat paham sekali ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan rekening-rekening yang ada di dalam perusahaan. Betul? Paham ya? Jadi tidak perlu saya jelaskan satu persatu apa itu kas, apa itu piutang. Nah, Anda sudah sangat memahami sekali. Oke, ini pembukuan dan pencatatan. Di mana ada pembukuan, ini menurut Direktorat Jenderal Pajak, itu merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur. Nah, apa saja data dan informasi keuangan yang berkaitan dengan pembukuan, yaitu yang berkaitan dengan harta. Harta di sini nama lainnya adalah aktiva. Lalu ada kewajiban yang berkaitan dengan hutang. Lalu maksudnya P dan biaya di sini adalah pendapatan dan biaya. Penghasilan dan biaya sama saja. Selanjutnya adalah modal. Lalu jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang dimiliki. Nah, kesemuanya ini termasuk data dan informasi keuangan yang nantinya akan dibuatkan laporan keuangan, antara lain adalah neraca, yang kedua adalah laporan laba rugi. Nah, ini berdasarkan pasal 1 angka 29 atau nomor 29 Undang-Undang Kitab Undang-Undang apa ya? Saya lupa ini. Punya di sini saya lupa. Perpajakan. Nah, nanti saya lihat dulu catatannya ya. Oke. Siapakah yang menyelenggarakan pembukuan? Yang pertama, yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang perpajakan maksudnya ya. Nih. Yang kedua, yang tidak wajib mencatat pembukuan. Tetapi, maksudnya gimana ya? Yang tidak wajib menyerahkan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan. Maksudnya seperti itu. Menurut pasal 28 ayat 2, yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Nah, jadi di sini ada sebuah ketentuan, yaitu untuk yang kedua di sini ya, yaitu yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Jadi hanya menghitung penghasilan bersih saja, tanpa menyertakan
laporan-laporannya yang lain. Oke. Jadi penyelenggara pembukuan di sini wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau bebas dan wajib pajak badan itu wajib melakukan penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan pembukuan, pengecualian yang tadi ya, wajib pajak orang pribadi yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Atau wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Kitab Undang-Undang Perpajakan. Sanksi yang diperoleh, jadi setiap orang yang dengan sengaja, satu, memperlihatkan pembukuan atau pencatatan yang palsu, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lain, tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan. Nah, semuanya ini akan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Maka, dipidana dengan pidana penjara 6 bulan 6 tahun. Dan denda 2-4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Ini berdasarkan pasal 39. Oke, jadi ada sanksi-sanksi yang memang harus diperoleh, didapatkan bagi siapa yang melanggar. Sanksi berkaitan dengan kewajiban pembukuan dan pencatatan. Yang pertama adalah sanksi administrasi. Pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 menyatakan bahwa apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, yaitu mengenai pembukuan, atau pasal 29 mengenai pemeriksaan, tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut ditagih dengan SKPKB. Masih ingat SKPKB itu kepanjangannya apa? Enggal. Surat. Nah, surat. K-nya apa? P-nya pajak pokoknya. Ah, K-nya atau P-nya pajak, KB-nya jangan bilang Nggak keluarga tahu, Pak. berencana loh ya. Mungkin Ica bisa dibantu, Ica. Ica mungkin hafal di sini. Surat ketetapan pajak mungkin. Surat ketetapan pajak, KB-nya apa? Kewajiban. Kewajiban. Oke. Bisa dilengkapi, Septin? Wah, ini Septin sedang jalan-jalan nih. Sepertinya ini. Septin, apakah engkau masih online? Septin. KB-nya kurang bayar, Pak. Nah, betul sekali. Jadi KB-nya itu kurang bayar. Nah, betul. Oke, Septin sedang jalan-jalan kemana, nggak tahu ini ya. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini ya. 50% dari PPh atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak 100%. Wah, atau 100% dari PPN. Wah, ini jadi sangat besar sekali. Sanksi pidana. Ada juga, ya. Intinya sih setiap, wah ini ya, ini merupakan aturan mainnya. 6 bulan, tadi juga sudah.
Oke, jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Mungkin ada yang bentar lagi mau selesai nih sepertinya ya. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Jangan lupa lihat di video saya dan jangan lupa subscribe juga untuk channel saya dan Presensi di Siakat. Oke?